Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan Lukas NMB, Gubernur Papua. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan Natalius Pigai selaku aktivis HAM. Bang Pigai, selamat sore. Bang Pigai, mungkin audionya bisa di-unmute. Bang Pigai? Baik, sembari membenarkan sambungan telepon atau sambungan Zoom-nya, saya kembali menyapa Pak Nurul Gufron. Pak Gufron. Baik, Pak Gufron belum juga tersambung bersama kami sore hari ini, pemirsa. Kita masih menunggu atau saya kembali memanggil Bang Natalius Pigai. Bang Pigai, apakah sudah tersambung? Ya, sudah kita. Baik, Bang Pigai, ketika KPK ini menetapkan tersangka terhadap Lukas NMB, juga sekaligus mencekal ke luar negeri termasuk dengan rencana beliau untuk berobat, apa tanggapan dari Anda? Ya, jadi gini, saya harus jelaskan ya bahwa saya ini sebagai aktivis kemanusiaan, saya tentu melihat secara netral karena saya juga selalu mendukung KPK, juga membela hak asasi manusia. Nanti persoalan hukum tentu menurut pemahaman saya posisi pada menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Posisi saya, ya. Tetapi tentu proses hukum yang dilakukan itu terhadap seorang tersangka itu ada irisan-irisan lain. Betul. Dia menyentuh pada irisan hak asasinya. Ada kewajiban asasinya. Karena itu kalau dilihat dari hak asasinya, maka semua prosedur dan tahapan itu tentu berbasis pada hak asasi, misalnya termasuk hak untuk berobat ya Bang Pigai? Misalnya di dalam tahapan pertama penyelidikan, pemanggilan, pemberitahuan right to know, atas hak untuk mengetahui terhadap setiap persoalan atas kasus yang dihadapi, itu juga hak, termasuk hak atas kesehatan. Dari sisi kesehatan, tentu karena merupakan tugas saya, karena ini soal kemanusiaan, saya sudah ditemui oleh dokter pribadi, dokter yang menandatangani kesehatan yang kemarin menghadap KPK, yaitu Dr. Anton Mote. Tadi malam beliau juga menyampaikan surat yang sama, fotokopi yang disampaikan kepada KPK. Beliau juga tunjukkan video-video di mana kondisi Pak Lukas yang agak sedikit belum ada sedikit, saya tidak bisa menggambarkan secara medis. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa Pak Lukas sudah tidak bisa lagi menunggu untuk proses perobatan lebih lanjut. Sakit apa Bang Pigai? Maka mereka Pak Lukas NMB ini sakit apa Bang Pigai? Sakitnya menurut itu dokter yang tahu, tapi pertama itu stroke, kemudian ada sakit dalam, kemudian pita suara juga tidak bisa ungkapkan secara jelas, kemudian kaki juga sama, kaki juga mungkin sangat terganggu, tapi penyakitnya penyakit agak berat, sama sekali. Jadi gini, dari sisi perspektif hukum, pidana itu bisa sakit ini